Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Bertemu kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Kali ini Rudat FM berada di sekitar Jakarta International Stadium, JIS. Tepatnya berada di halte JIS Ram Barat, teman-teman. Nah, ini pelajar Ram Baratnya. Masih agak gersang ya teman-teman. Beberapa tanaman yang sudah ditanam di masa penyelesaian JIS sepertinya belum tumbuh dengan baik ya teman-teman. Beberapa juga sudah ada yang relatif menghijau, namun sebagian besar masih gundul ya teman-teman, walaupun sudah ditanam kurang lebih setahun yang lalu ya. Barangkali perlu pemeliharaan yang lebih intensif dan pemupukan atau hal lain ya teman-teman. Di samping juga kalau ada yang mati harusnya segera di replace ya. Semoga pihak yang berkompeten dalam hal ini mungkin Dinas Kehutanan ataupun kalau yang berada di kawasan adalah kewenangan PT Jakpro melihat hal ini dan memperbaharui bagian-bagian yang terutama penghijauan ya, yang sangat berarti di sekitar JIS karena seperti kita ketahui saat ini tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.50 cukup terik dan pohon-pohon yang berada di sini tentu saja sangat membantu warga atau pengunjung yang bila mana ada event untuk berteduh dan menurunkan suhu udara di sekitar kawasan JIS ya teman-teman. Masukan dari Rudat FM untuk barangkali Dinas Kehutanan Provinsi DKI ataupun Jakpro yang berada di sekitar kawasan JIS-nya untuk memperbaharui ataupun mereplace tanaman-tanaman yang sekiranya perlu diganti ya teman-teman, yang waktu itu ditanam oleh masyarakat, instansi dan lembaga yang terutama yang berada di Ram Barat ya teman-teman, terkecuali mungkin yang berada di Plaza di kawasan JIS yang berada di ring dalam, memang menjadi kewenangan PT Jakpro sepertinya ya, yang ditanam pada saat itu oleh kontraktor ya. Nah teman-teman, sepertinya kita perlu mengupdate apa yang terjadi di sekitar JIS, terutama dalam rangka persiapan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung sekitar awal November hingga awal Desember ya teman-teman. Jadi ada sekitar 1 bulanan kurang kompetisi atau Piala Dunia U17 yang akan segera berlangsung dan persiapannya semakin mepet, berarti hanya ada sekitar bulan September dan Oktober, berarti 2 bulan ya teman-teman. Segala hal yang harus dipersiapkan di sekitar JIS. Di masa akhir Juli yang lalu, kita ketahui bahwa FIFA, dalam hal ini delegasi yang asesmen untuk atau melihat venue yang akan diusulkan oleh PSSI waktu itu, telah menginspeksi JIS, kalau tidak salah sekitar tanggal 29 Juli 2023 yang lalu. Ini merupakan kunjungan awal sebelum venue-venue yang lain diinspeksi atau di asesmen teman-teman. Kalau tidak salah hanya ada 4 lokasi yang di asesmen ya teman-teman, yaitu Jakarta International Stadium di Jakarta, kemudian ada Sijalak Harupat yang berada di Soreang, Bandung, kemudian ada 4 kota maksud saya teman-teman, berikut sarana pendukungnya ya teman-teman, selain venue utama, sarana pendukung dan hal lainnya. Kemudian kota berikutnya adalah Surabaya, diwakili oleh Gelora Bung Tomo GBT, dan terakhir adalah Solo, kota yang dikunjungi terakhir di Jawa Tengah, yang akan belakangan diketahui akan menjadi venue untuk semifinal dan final U17. Sementara JIS dikabarkan di awal Agustus yang lalu, sesuai dengan informasi dari Kemenpora, dari PSSI sendiri, dijadwalkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia khususnya untuk pembukaan, dan beberapa grup termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah akan berlaga di sekitar atau di venue JIS ini teman-teman ya. Dan sempat heboh sebelum kunjungan FIFA ke JIS, dihebohkan dengan pernyataan dari Ketum PSSI, kemudian Kementerian PUPR dan Kemenpora serta PJ Gubernur waktu itu yang menyertai untuk
beberapa hal terkait renovasi JIS. Namun sepertinya belakangan tidak hal tersebut sempat reda ketika pipa sudah mengunjungi JIS pada akhir Juli yang lalu dan dinyatakan hanya beberapa akses yang perlu diperbaiki atau dipersiapkan. Adapun untuk rumput JIS yang menjadi kehebohan di waktu itu, yang termasuk juga renovasi segala hal, dikabarkan hanya terkait dengan perawatan, karena waktunya juga sudah tentu saja sudah mepet dan sepertinya Jakpro diminta hanya untuk merawat. Nanti kemudian juga ada beberapa konsultan terkait dengan perawatan rumput tersebut ya teman-teman. Nah, saya ingin melihat juga bagian lain di sisi luar JIS, terutama yang terkait dengan jalur pedestrian dan pelebaran yang menjadi perhatian karena itu menjadi wilayah Pemprov DKI yang berada di sekitar jalan yang menuju ke selatan dari sekitar JIS ya teman-teman. Ada Jalan Sunter Permai Raya dan kemungkinan juga di Jalan Baru Ancol Selatan terkait dengan progres dari jalur pedestrian. Coba kita akan lihat ya teman-teman seperti apa penampakannya, apakah sudah ada progres yang signifikan atau belum ya teman-teman. Demikian intro dari Ruda TPM terkait dengan update dari Jakarta International Stadium. Nah ini teman-teman, saya berjalan dari halte JIS menuju ke arah Ram Barat dan Plaza Barat dari JIS-nya teman-teman ya, yang sepertinya belum banyak perubahan juga. Waktunya sudah mepet dan terus berjalan. Sementara kalau saya lihat penataan di sekitar Jalan Baru Ancol Selatan, baik jalur pedestrian maupun median jalan belum tampak terlihat ya teman-teman. Jadi saya rasa ini butuh keseriusan juga dari Pemprov DKI untuk mendukung perhelatan ya yang menjadi tentu saja kehormatan dari mancanegara, menjadi tuan rumah event internasional yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik teman-teman. Nah, termasuk di Jalan Baru Ancol Selatan di segmen utara, kalau saya lihat jalur pedestriannya masih seperti yang saya kunjungi di waktu lalu, belum ada perubahan yang berarti, terutama terkait dengan penataan ya teman-teman. Nah, ini kondisi dari kendaraan sepertinya dari pengunjung Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berada di sebelah kanan saya. Sayang sekali pasca peresmian JIS Grand Launching ya teman-teman pada bulan Juli kalau tidak salah ya 2022 yang lalu. Jadi artinya sudah lebih dari setahun kondisi seng masih terpasang. Ini merupakan seng project pada saat pembangunan JIS di 2019 hingga 2022 ya teman-teman. Sayang sekali belum ada sentuhan apapun. Sementara peningkatan level jalan sudah tuntas, namun jalur pedestriannya yang saya rasa belum ada perbaikan apa-apa, terutama yang di segmen utara ya teman-teman. Sementara di segmen selatan sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda untuk revitalisasi dari jalur pedestrian teman-teman. Kalau melihat dari material yang dipersiapkan, sepertinya sedang on progress ya teman-teman. Baik persiapan untuk drainase dan jalur pedestriannya. Ini sebagian jalan dipakai untuk parkir. Nah ini teman-teman, kalau saya lihat dari material yang tersedia di segmen selatan, Jalan Baru Ancol Selatan sedang ada pengerjaan untuk jalur pedestrian yang kalau saya lihat di jadwal Pemprov DKI memang di tahun 2023 ada proyek untuk revitalisasi jalur pedestrian yang terkait dengan Jalan Sunter Permai Raya yang dari utara ke selatan, baik segmen barat maupun segmen timur, serta sebagian Jalan Ancol Baru Selatan di segmen selatan. Namun, nah di segmen utara ini kalau saya lihat sepertinya tidak masuk dalam proyek di 2023 ya teman-teman. Jadi praktis nanti kalau ada event yang cukup besar seperti Piala Dunia U17, mobilitas pengunjung saya rasa akan jadi bermasalah di tempat ini. Karena kalau melihat dari
terakhir event musik Dewa 19 di bulan Februari 2023 yang lalu. Jalur pedestrian ini sangat vital teman-teman, dipergunakan untuk mobilitas menuju ke Ram Barat dari Ram Selatan gitu ya, maaf, dari Plaza Selatan JIS. Lalu lalang pengunjung menjadi jalur backbone-nya adalah jalur pedestrian ini teman-teman, terutama jalur pedestrian utara yang saya lewati saat ini. Sedangkan jalur pedestrian di selatan waktu itu memang sudah ada, namun belum sebagus, seideal yang dibayangkan ya teman-teman. Dan sekarang sebetulnya dalam proses revitalisasi. Nah, ada proyek Bina Marga, pembangunan trotoar beserta pelengkap jalan di Provinsi DKI Jakarta di kawasan JIS dan sekitarnya. Nah teman-teman, saya berada di kolong Ram Barat, melihat ke sisi timur dari jalur pedestrian atau jalan Sunter Pemiraya teman-teman. Sedang ada proses pengerjaan jalur pedestrian yang mengarah ke selatan, terutama di segmen timur ya teman-teman. Jadi sepertinya drainase akan ditutup dan menjadi bagian dari jalur pedestrian. Coba kita intip lebih dekat ya teman-teman. Nah ini teman-teman, sebagian dari jalur pedestrian di Plaza Barat JIS atau segmen timur dari jalur pedestrian di Jalan Sunter Pemiraya yang sudah mulai terlihat bentuknya ya teman-teman. Jadi cukup lebar kalau saya lihat ya penampakannya, karena drainase ditutup dengan konkret dan beton teman-teman ya, sehingga penampakannya menjadi lebih baik. Namun saya belum melihat apakah ada jalur hijaunya. Oh, ternyata ada space yang disisakan. Kemungkinan ini merupakan yang mepet dengan pagar adalah jalur hijau, dan sebagian juga yang berada di tepi jalan persis yang ada pohon pelindungnya merupakan jalur pembatas begitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, penampakan dari jalur pedestrian yang cukup lebar. Nah ini yang memang diharapkan penyelesaiannya, terutama untuk mendukung landscape yang baik di sekitar JIS, termasuk juga mobilitas pengunjung yang dengan tersedianya jalur pedestrian akan lebih baik mobilitas menuju ke parkir di Plaza Selatan maupun ke Ram Barat teman-teman. Nah ini penampakan dari yang bakal ITF Sunter teman-teman. Jadi lokasi bakal ITF Sunter yang saya lihat sudah resmi dibatalkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, yang sebelumnya akan dibangun di tempat ini. Jadi intermediate treatment facility atau fasilitas lanjutan dari pengolahan sampah yang akan digunakan waktu itu di lokasi ini dikabarkan akan digunakan menjadi extension untuk perluasan parkir JIS teman-teman ya. Namun sepertinya belum ada sentuhan apa-apa. Yang sudah cukup terlihat adalah di jalur pedestrian di sebelah timur ya teman-teman, koridor 14 jenisnya JIS Senen. Nah kalau saya amati hingga ke arah selatan sepertinya mengarah ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Pembangunan dari jalur pedestrian sudah mulai terlihat, ada kantin yang sedang dipersiapkan untuk tepian jalur pedestrian teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa dilakukan secara komprehensif ya teman-teman, terutama di sektor segmen barat dari jalur pedestrian di Jalan Sunter Pemiraya, kemudian median jalannya, maupun di segmen timur dari jalur pedestrian di Jalan Sunter Pemiraya dilakukan penataan agar terlihat cantik dan mendukung terhadap revitalisasi kawasan di sekitar JIS. Nah ini teman-teman, sisi lain dari jalur pedestrian yang tengah dalam proses revitalisasi di sebelah barat Plaza Barat JIS teman-teman. Di sebelah utara menuju ke arah Jalan RE Marta Dinata teman-teman, di dekat rel kereta api rute Kota Tanjung Priok dan sebaliknya. Cukup lebar ya teman-teman,
Dan ini sepertinya adalah bagian yang tersisa di sebelah baratnya ini untuk jalur pembatas hijau, teman-teman. Sementara di spesi yang tersisa di antara pagar dengan jalur pedestrian adalah jalur hijau yang akan menjadi kian cantik bila mana dilengkapi dengan tanaman dekoratif ya, teman-teman. Ruda TPM cukup mengapresiasi bila mana ini segera dilakukan sesuai dengan jadwal, terutama dalam persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Namun tentu saja di bagian ram barat juga perlu sentuhan, terutama yang terkait dengan jalur pedestrian di Jalan Baru Ancol Selatan. Berikut pagar sengnya, teman-teman, yang sangat mengganggu, belum juga dievakuasi sejak grand launching hingga saat ini. Merupakan sisa-sisa dari pagar proyek pada saat pembangunan JIS ya, teman-teman. Ini 12P Pegangsaan 2, teman-teman ya, LRT Jakarta menuju ke JIS dan sebaliknya. Nah, teman-teman, saya berada di sisi utara dari Jakarta International Stadium yang berada langsung berdekatan dengan jalur rel kereta api. Nah, di kejauhan sudah terlihat bahwa ada stasiun JIS temporary, teman-teman, di segmen utara dari rel kereta, berarti yang mengarah dari Tanjung Priok menuju ke kota. Nah, kita melihat ada kereta yang mengarah dari Tanjung Priok menuju ke kota. Ya, selesai melintas, teman-teman, KAI komuter dari Tanjung Priok menuju ke kota. Nah, sepertinya ada beberapa alat berat yang sedang bekerja di sekitar jalan akses menuju ke stasiun temporary JIS temporary ya, teman-teman. Pasca peninjauan JIS, bahwa beberapa rekomendasi muncul, diantaranya adalah terkait pembangunan salah satunya adalah JPO, jembatan penyeberangan orang, yang menghubungkan salah satunya dari stasiun JIS menuju ke ram timur ya, teman-teman. Kalau melihat dari kegiatannya sepertinya mengarah ke pembangunan JPO, teman-teman, di sebelah barat dari Kampung Bayam ya, teman-teman, Kampung Susun Bayam. Ada beberapa alat berat yang sedang bekerja di sebelah barat dari Tower Sutet ya, teman-teman. Jadi memang kendalanya di sisi utara dari JIS adalah ada instalasi Tower Sutet. Tentu saja mengambil porsi yang cukup besar ya, teman-teman, karena merupakan tikungan dari Sutet, dan ada tower yang menyita hampir sebagian akses menuju ke arah sekitar Kampung Bayam dan stasiun JIS temporary ya, teman-teman. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari kunjungan FIFA ke JIS di tanggal 29 Juli 2023 yang lalu, memang secara kawasan tentu saja JIS sudah yang berada di ring dalam adalah sudah cukup baik, teman-teman ya. Hanya memang seperti yang Ruda TPM sempat beberapa kali review, yang sudah existing dari transportasi massal hanya ada 3, terutama untuk Transjakarta ya. JIS menuju ke Juanda, sebelumnya adalah ke Harmoni, kemudian ada JIS menuju ke stasiun LRT Pegangsaan 2, dan JIS ke Senen. Dan beberapa mikrotrans serta minitrans sudah mengakses JIS, ada yang ke Muara Karang, ada yang ke Tanjung Priok, ada yang ke Kemayoran ya, teman-teman, Rusun Kemayoran. Jadi sebenarnya yang perlu disempurnakan adalah pertama akses transportasi massal, yaitu dalam hal ini KAI komuter, yang perlu disegerakan ya, teman-teman. Kemudian juga sebenarnya trase lanjutan dari LRT Jakarta yang saat ini baru dilayani koneksi atau integrasinya melalui Transjakarta menuju LRT Pegangsaan 2.
yang sebelumnya di masa era Pak Anies akan diselesaikan. Prioritasnya adalah dari LRT Stasiun Pegangsaan 2 menuju JIS fase yang disegerakan ya, yang akan dibangun 2023 dan selesai 2024. Namun sepertinya trase yang diprioritaskan oleh Bapak PJ Gubernur dan Bapak Presiden RI justru malah yang ke Manggarai, lanjutan dari Velodrome ke arah selatan menuju ke barat ya teman-teman. Padahal sebenarnya aset-aset DKI yang dihubungkan oleh LRT Jakarta ini adalah dua-duanya merupakan aset Pemprov DKI yang dikelola oleh Jakpro, yaitu salah satunya Velodrome, ada equestrian untuk pacuan kuda ya teman-teman, serta JIS ini. Jadi memang sangat berkepentingan Pemprov DKI untuk menghubungkan 2 titik atau 3 titik spot center yang berada di Jakarta yang milik Pemprov DKI dan dikelola sama-sama oleh PT Jakpro, termasuk juga pengelolaan dari LRT Jakartanya kan memang di operasionalkan atau dikelola oleh Jakpro. Jadi sebenarnya memang penting untuk menghubungkan JIS dengan Velodrome, dengan equestrian, dan termasuk juga LRT Jakartanya melalui trase yang lanjutan dari trase yang sudah ada existing fase 1 ini. Nah teman-teman, sepertinya cukup jelas ya bahwa ada beberapa perubahan, terutama yang terkait dengan persiapan Piala Dunia U17. Namun sepertinya butuh akselerasi karena waktunya juga sudah mepet, hanya tinggal 2 bulan lagi, September dan Oktober. Sementara awal November merupakan jadwal dari Piala Dunia U17 sendiri yang akan direncanakan sekitar kurang lebih 1 bulan ya teman-teman, di awal November hingga awal Desember. Demikian Ruda TPM melaporkan dari kawasan JIS. Semoga menjadi informasi untuk teman-teman yang kebetulan mungkin tidak berada di Jakarta dan ingin melihat perkembangan Jakarta International Stadium. Kita dukung keberadaan JIS yang diposisikan untuk venue Piala Dunia U17. Salah satunya adalah untuk penyelenggaraan babak grup, 2 grup kalau tidak salah ya, termasuk Indonesia akan main di sini, dan pembukaan Piala Dunia U17. Apresiasi untuk pemerintah DKI yang termasuk FIFA yang pada akhirnya merekomendasikan JIS, dan Pemprov DKI mengakselerasi terutama dalam hal infrastruktur yang terkait di kawasan yang berada di luar dari kawasan dikelola oleh Jakpro. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas. Kita berlanjut ke venue lain untuk kita review atau kita lihat perkembangannya. Pemandangan dari sisi utara jalur pedestrian di Jalan Sunter Pameng Raya, di sebelah barat Plaza JIS menuju ke arah selatan sudah cukup terlihat. Namun baru gambaran besarnya saja teman-teman. Kita coba juga melihat di sisi selatan sudah seperti apa penampakannya teman-teman. Nah itu teman-teman, penampakan jalur pedestrian yang sedang direvitalisasi di sekitar JIS teman-teman, yang mengarah ke Plaza Selatan JIS. Masih ada rangka-rangka, masih cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara di sisi barat, segmen barat juga sedang terlihat jalur pedestrian yang sedang dibangun yang mengarah ke RS Sulianti Saroso di selatan. Nah teman-teman, ini mengarah ke selatan menuju ke pintu masuk parkir selatan dan timur ya teman-teman. Ini Plaza Selatan JIS-nya. Ini jalur pedestrian di sisi barat, coba kita lihat juga nanti ya. Nah teman-teman, posisi jalur pedestrian di sisi barat dari Jalan Sunter Pameng Raya sudah mulai tampak rapi, sudah ada pengecoran, tinggal bagian lapisan atas ya teman-teman. Namun saya belum bisa cek sejauh mana sampai ke arah selatannya ya teman-teman ya.
Kalau saya lihat ini di sekitar SD dan JIS sudah lumayan terlihat ya progresnya. Semoga menjadi hal baik untuk JIS dan akses yang sejauh ini ada perlu penyempurnaan ya teman-teman. Termasuk juga akses untuk penonton, baik jalur pedestrian maupun transportasi massalnya ya teman-teman. Jalan Baru Aceh Selatan di segmen selatan jalur bridge-nya sedang dirapit teman-teman. Nah, di sebelah kanan ada halte Transjakarta JIS.